cerita ini bersifat fiktif dan murni karangan serta imajinasi penulis. Jika kemudian ada kesamaan nama ataupun kejadian di dunia nyata, itu hanyalah satu kebetulan semata. Tunggadewi atau biasa dipanggil Dewi, bukanlah siapa-siapa. Bukan primadona atau artis ternama. Dia hanya seorang perawat biasa di sebuah rumah sakit swasta yang cukup terkenal di Surabaya kota. Perawat yang bahkan hanya lulusan sekolah keperawatan tanpa melanjutkan kuliah. Dewi tidak cantik, bahkan sering menjadi ledekan sesama teman perawat karena wajahnya yang berjerawat merah dan terkadang radang. Giginya yang sedikit maju dan kulitnya yang kusam, menambah kesan betapa jeleknya sosok seorang Tunggadewi di mata rekan sesama perawat. Hingga pada suatu hari, di saat dia pulang tengah malam setelah dinas siang, motor matik yang dikendarainya tiba-tiba mogok di tengah jalan yang sepi. Gerimis tipis dan angin malam menambah suasana terasa semakin mencekam bagi seorang Tunggadewi yang sendirian dan terpaksa menuntun motornya ke tempat yang lebih terang. Cukup jauh Tunggadewi menuntun motornya. Dan selama itu pula tidak ada satu kendaraan pun yang melintas. Hingga Tunggadewi melihat tempat orang biasa menunggu kendaraan umum melintas. Tunggadewi pun berhenti dan beristirahat di sana. Malam semakin merangkak dan Tunggadewi belum juga bertemu seseorang. Ponselnya yang habis dah membuatnya semakin pasrah. Saat dia hendak kembali mendorong motornya, ada sorot lampu mobil mengarah padanya. Alhamdulillah, semoga orang yang mengendarai mobil itu bersedia menolong aku. Ucap Tunggadewi tersenyum sambil melambaikan tangannya penuh harap. Dan mobil itu pun berhenti tepat di belakang motor Tunggadewi. Keluar dari mobil mewah itu seorang lelaki tua bersama wanita tua. Mereka pastilah sepasang suami istri. Enduk, kamu malam-malam begini sendirian. Nunggu siapa? Sapa wanita tua itu ramah dengan senyum lembut. Saya tidak sedang menunggu siapa-siapa. Bu, motor saya mogok dan sangat kebetulan sekali sepanjang jalan ini sudah sepi dan ponsel saya mati dah. Jadi saya tidak bisa menghubungi ibu saya. Jawab Tunggadewi ramah pula. Pulangnya kemana? Tanya wanita tua itu lagi. Tunggadewi pun mengatakan alamat rumahnya yang memang letaknya masih jauh dari tempatnya dia saat ini. Kamu pulang pergi naik motor? Tanya lelaki tua itu heran. Alhamdulillah saya masih punya motor, Pak. Kalau ngekos, habis nanti honor saya yang tidak seberapa. Jawab Tunggadewi sambil tersenyum. Ini sudah sangat malam, dan bengkel pun sudah pada tutup. Untuk malam ini, bagaimana adalah kamu menginap saja di rumah kami? Kebetulan sudah dekat, nanti di rumah kamu bisa cas ponsel kamu untuk menghubungi ibu kamu supaya tidak khawatir. Besok pagi kamu baru bisa pulang. Usul wanita tua itu pada Tunggadewi. Lalu motor saya bagaimana? Tanya Tunggadewi. Hahaha, kamu tenang saja. Biar nanti supir saya yang akan membawa motor kamu ke rumah saya. Syukur-syukur kalau supir saya bisa memperbaiki kerusakan motor kamu. Ujar lelaki tua itu sambil tertawa tergelak. Akhirnya Tunggadewi pun bersedia ikut dengan mereka. Dan ini adalah awal kehidupan yang baru bagi Tunggadewi kemudian. 1 bulan setelah Tunggadewi bertemu dan menginap di rumah mewah pasangan lansia itu, ada yang berubah dalam diri Tunggadewi. Terutama adalah paras wajahnya yang terlihat semakin mempesona. Tunggadewi yang dulu seperti apa sekarang seperti apa. Giginya putih memakai behel kekinian. Jerawat yang meradang sudah mulai berkurang. Kulitnya pun menjadi kenyataan dan bersih. Wih, semakin hari aku lihat kamu semakin kelihatan beda deh. Ucap San Fitri, rekan satu ruangan dengan Tunggadewi. Apanya yang beda, San? Perasaan biasa aja kok. Jawab Tunggadewi ramah. Wih, kamu perawatan di mana? Emang honor kamu berapa besar sampai bisa melakukan perawatan? Pasti mehongkan perawatan yang kamu lakukan. Secara wajah kamu, Ken. Ucapan sarkas dari kepala ruang keperawatan yang bernama Handayani itu sangat dilekit di hati Tunggadewi. Maaf, Mbak. Betapapun biaya perawatan yang saya lakukan sekarang ini, itu bukan urusan Anda. Karena saya tidak meminta uang pada Anda. Jawab Tunggadewi telak. Jangan-jangan kamu jadi simpanan om-om ya. Itu behel kamu juga sangat mahal loh. Lanjut Handayani semakin sengak. Hati-hati dengan suami Anda, Mbak. Jangan sampai saya Mbak juga. Sahut Tunggadewi sambil berjalan keluar untuk memeriksa ruangan pasien bersama San Fitri meninggalkan Handayani yang berwajah masam karena marah. San Fitri dan Tunggadewi pun berjalan menyusuri lorong tiap kamar yang menjadi bagiannya untuk mengecek satu persatu keadaan ruangan pasien sambil menunggu jadwal visit dokter. Suster Dewi, infus anak saya hampir habis. Ucap salah satu penunggu pasien saat melihat Tunggadewi dan San Fitri masuk. Oh ya Bu, tunggu sebentar ya. Sahut Tunggadewi sangat ramah. San, kamu lanjutkan dulu ya.
kau ambil infus untuk anaknya ibu itu. Ucap Tunggadewi pada San Fitri. Oke. Sahut San Fitri sambil tersenyum. Tunggadewi pun segera berlalu dari ruangan itu untuk mengambil infus baru bagi pasien itu. Dan bertepatan itu pula dokter muda Radifa yang hendak masuk hingga tanpa sengaja mereka pun bertubrukan. Dan bagai di dalam film-film romans, adegan itu pun terjadi pada dokter Radifa yang sangat terpukul melihat wajah Tunggadewi. Sampai kemudian Tunggadewi yang tersadar segera meminta maaf dan berlalu dari hadapan sang dokter itu sambil memegang dadanya yang tiba-tiba berdebar. Hari berganti hari, bulan pun telah pula berganti. Ketenaran akan kecantikan Tunggadewi pun semakin bersinar di seluruh rumah sakit itu. Tunggadewi menjadi incaran para dokter muda dan juga para perawat laki-laki. Dari yang masih jomblo sampai yang sudah berkeluarga. Sampai pada akhirnya Tunggadewi menjatuhkan pilihannya pada dokter Radifa. Pernikahan yang digelar dengan sangat meriah itu pun membuat teman-teman Tunggadewi menjadi iri, terutama adalah Handayani. Padahal Handayani sendiri sudah bersuami. Pasti ada yang tidak beres sama si Dewi. Kita tahu seperti apa dia dulunya. Masa bisa begitu cepat perubahannya? Mana sekarang nikah sama dokter Radifa lagi? Sungut Handayani di depan teman sejawat lain yang juga iri dengan pernikahan Tunggadewi. Apa jangan-jangan Dewi pakai ilmu pelet ya? Dia sengaja pasang pelet pada dokter Radifa? Kita kan tahu bagaimana dokter Radifa. Sekelas dokter Alena yang cantiknya kebangetan saja ditolak. Ini malah nikah sama perempuan jadi-jadian. Nyinyir yang lain. Saya siluman saja jadi-jadian. Tukas yang lain sambil tersenyum. Ya dari buruk rupa bisa langsung berubah jadi cantik kayak gitu. Apalagi kalau bukan jadi-jadian. Sahut perawat itu sambil tersenyum menghina. Hos, ini acara bahagia. Jangan dijadikan bahan gibah yang buruk. Siapapun dan bagaimanapun Dewi dahulu. Yang penting sekarang dia sudah sah menjadi istri dokter Radifa. Ucap San Fitri kesal pada teman-temannya. Cantik itu tidak harus menjadi perempuan jadi-jadian atau siluman. Asal bisa merawat diri, muka buruk pun bisa menjadi halus. Dan tidak harus punya banyak uang untuk bisa menjadi cantik. Karena memilih skincare yang tepat walaupun murah, itu juga bisa membuat cantik para wanita berkantong minim. Belajarlah berprasangka baik pada orang lain, supaya kita juga tidak dipandang buruk orang lain. Pungkasan Fitri sambil berlalu dari mereka semua. Apa yang dikatakan San Fitri itu benar. Kebencian kalian pada Dewi sangat jelas terlihat. Dan itu adalah sifat iri dan dengki kalian atas apa yang didapat oleh Dewi. Tiba-tiba saja ibu dari dokter Radifa ada di belakang mereka. Ibu! Ucap Handayani merasa malu. Karena rupanya ibu dokter Radifa sudah mendengar pembicaraan mereka. Bukan hanya Handayani saja yang malu, tapi juga semua perawat yang sudah mengguncang Tunggadewi dengan penuh kebencian. Kamu sudah berkeluarga, dan kamu juga memiliki anak perempuan. Apakah kamu tidak pernah berpikir jika kelak di kemudian hari anak perempuanmu itu diomong orang sama seperti kamu ngomongin Dewi tadi? Ingat hukum tabur tuai. Ucap ibu dokter Radifa tanpa senyum. Hina di hadapan kalian, tapi mulia di hadapan Allah. Buruk di mata kalian, tapi buktinya dia baik di mata kami. Dewi bukan perempuan yang suka gibah seperti kalian. Dewi juga bukan perempuan yang genit pada laki-laki seperti kalian. Dewi lamah, tapi kelamahannya sesuai dengan porsinya sebagai seorang perawat. Ujar ibu dokter Radifa yang kemudian meninggalkan mereka yang kini menunduk malu karena merasa dikuliti habis-habisan oleh ibu dari dokter Radifa. Di antara tamu-tamu yang datang, Ibu Tunggadewi nampak sedang berbincang dengan sepasang suami istri yang menjadi penolong Tunggadewi dulu. Sepasang suami istri itu lewat menatap wajah sumringah Tunggadewi sambil tersenyum misterius. Susuk mayat itu akan terus melekat dalam tubuhmu sampai akhir. Kau terlalu mudah terpikat bujuk rayu. Dewi! Ucap wanita tua itu lirih sambil kemudian memudahkan sedikit ke arah samping kiri kakinya. Ada sesuatu yang bergerak sangat cepat dari ludah yang jatuh ke bawah. Gerakannya tak dapat terlihat oleh mata manusia, namun sangat nyata menyala dan menuju tempat di mana Tunggadewi sedang menyapa tamunya dengan ramah dan tersenyum mempesona. Entah apa yang akan terjadi kemudian. 1 tahun kemudian, Tunggadewi pun melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Kelahiran putri pertama Tunggadewi bersamaan dengan meninggalnya ibu kandung Tunggadewi, membuat Tunggadewi tidak bisa melihat wajah ibu kandungnya untuk terakhir kali. Bahkan dia juga tidak bisa menyaksikan saat ibunya dikubur di dalam tanah. Hanya mertua dan suaminya yang menjadi wakil dirinya yang kemudian bertanggung jawab atas pemakaman dan sebagainya, termasuk acara tahlilan. Entah karena merasa terbebani, atau memang sudah jalannya, Tunggadewi pun jatuh sakit. Tubuhnya melemah, sampai kemudian putri pertamanya itu pun diasuh oleh ibu mertuanya. Hampir 2 bulan lamanya Tunggadewi sakit. Dan sepasang suami istri lansia yang dulu menolong Tunggadewi itu pun rupanya datang menjenguk rumah sakit di mana Tunggadewi dirawat. Dewi, ini belum saatnya kau terpuruk dalam sakit.
Karena masih ada beberapa waktu sampai kamu harus menghabiskan waktumu dalam kesakitan yang takkan pernah usai. Ucap wanita tua itu pada Tunggadewi. Keadaan di dalam ruangan itu memang sepi, dan hanya ada sepasang suami istri itu dan Tunggadewi sendiri, karena Radifa harus menangani pasien. Memang Tunggadewi dirawat di rumah sakit tempat dia bekerja dulu sebelum resign. Jadi tentu saja itu memudahkan bagi Radifa untuk tetap berada di samping istrinya tanpa harus bolak-balik pulang. Sedangkan putri mereka berada dalam asuhan orang tua Radifa. Saya tahu itu, Bu. Ini memang konsekuensi yang harus saya tanggung atas ketidaksabaran saya dalam menghadapi ujian dari Allah. Jawab Tunggadewi lemah. Kalau memang ini bukan akhir dari perjalanan hidupku, bisakah aku sehat seperti dulu supaya aku bisa merawat putriku? Pinta Tunggadewi pada sepasang suami istri itu. Bisa, Dewi. Tentu saja bisa. Tapi itu membutuhkan imbal balik. Sama seperti saat kelahiran putrimu, untuk menutupi bau bangkai dari darah yang keluar saat melahirkan. Ibumu lah yang menjadi imbalannya. Jawab lelaki tua itu pada Tunggadewi. Yah, ternyata kematian ibu kandung Tunggadewi karena menjadi imbalan untuk setan. Dan untuk kesembuhanmu, tidak mungkin kalau kau mau memberikan suamimu sebagai imbalan, bukan? Ucap lelaki tua itu kemudian. Tentu saja tidak. Aku mencintai suamiku. Tidak mungkin aku akan menukar sehatku dengan suamiku. Ambil siapapun asal jangan suamiku. Ujar Tunggadewi dengan suara lemah bergetar. Baiklah, kalau begitu, kami pulang dulu. Besok kau akan pulih dan kau bisa merawat putrimu. Ucap wanita tua itu sambil tersenyum tipis. Tunggadewi pun mengangguk pasrah, hingga matanya kemudian terpejam saat sepasang suami istri itu keluar dari ruangannya. Tunggadewi merenung dalam diam. Matanya memang terpejam, namun hati dan pikirannya melayang pada peristiwa silam di mana dia dipertemukan dengan sepasang suami istri itu saat gerimis dan motornya yang tiba-tiba mogok. Flashback on. Tunggadewi pun masuk ke dalam mobil wanita tua itu dan diajak untuk menginap di rumahnya yang sangat mewah, sementara motornya dibawa menggunakan mobil bak yang tahu-tahu sudah ada di sana. Sampai di rumah mereka, Tunggadewi pun ditawari untuk membersihkan tubuhnya dan diberinya baju ganti yang ukurannya bisa begitu pas dengan tubuh Tunggadewi. Lalu Tunggadewi pun diajak untuk makan malam karena sepasang suami istri itu tahu kalau Tunggadewi pasti belum makan. Oh ya, siapa nama kamu anak cantik? Tanya wanita tua itu pada Tunggadewi saat sudah duduk bersama di ruang makan. Tunggadewi, Bu, panggil saja saya Dewi. Jawab Tunggadewi tanpa balik menanyakan nama dari pasangan suami istri itu. Makan yang banyak, Dewi, supaya energinya bertambah. Ujar wanita tua itu pada Tunggadewi yang terlihat malu-malu menyantap makanan yang tersaji. Setelah selesai santap malam, mereka tidak langsung masuk kamar, namun meminta pada Tunggadewi untuk ikut duduk di ruang tengah sambil berbincang santai. Dewi, ibu merasa kalau kamu itu sedang ada masalah. Dari wajah kamu sudah terlihat sekali. Kalau ibu boleh tahu, kamu sedang ada masalah apa? Ucap wanita tua itu bertanya pada Tunggadewi. Bukan apa-apa, Bu. Namanya juga dunia kerja. Pasti ada saja masalahnya. Sahut Tunggadewi berusaha tersenyum walau terlihat hamba. Jangan mencoba menutupi sakit hati kamu dari kami, Dewi. Karena tanpa kamu cerita pun sebenarnya kami bisa menarik kesimpulan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Kata lelaki tua itu pada Tunggadewi. Tunggadewi menghembuskan nafasnya dengan kasar. Apa salah ya? Kalau saya ini jelek? Apa iya? Hanya perempuan cantik yang boleh menyukai laki-laki tampan? Ucap Tunggadewi kemudian. Hanya karena saya jelek, saya selalu menjadi bahan hinaan dari perawat lain yang merasa paling cantik dan juga paling lama bekerja di sana. Sebenarnya saya lelah harus terus berpura-pura biasa saja. Lelah harus berpura-pura bahagia, padahal sangat malu dan sangat terhina. Ujar Tunggadewi dengan air mata menitik. Kalau saja saya bisa mengubah diri saya menjadi cantik dalam sekejap. Kata Tunggadewi berhayal. Tentu ada jalan supaya kamu bisa berubah menjadi cantik. Jawab wanita tua itu pada Tunggadewi. Oh ya, bagaimana caranya? Tanya Tunggadewi semangat sekali. Ada satu cara, dan ini sangat hebat sekali pengaruhnya. Sahut lelaki tua itu. Bagaimana caranya, Pak? Tanya Tunggadewi semakin penasaran. Caranya memang sangat tidak lazim, tapi hasilnya sangat memuaskan sampai kamu bisa mencapai titik akhir. Jawab lelaki itu. Saya bersedia, jawab Tunggadewi yang entah kenapa tiba-tiba merasa sangat yakin. Tipis iman dan tidak kuat menahan godaan atas marahnya hati dari bisikan setan. Itu yang terjadi pada Tunggadewi.
Kamu harus memakan mayat. Apa kamu sanggup? Ingat, sekali kamu mengatakan iya dan melangkah maju, maka tidak akan ada jalan keluarnya sampai kamu mati. Ucap lelaki tua itu serius menatap wajah Tunggadewi yang tercekat. Tapi apa yang akan kau dapatkan kemudian akan setimpal dengan apa yang kau lakukan. Kau akan mendapatkan hal yang selalu kau impikan selama ini. Bahkan bahagia sangat mudah kamu raih hanya dengan satu kedipan mata saja. Rayu wanita tua itu dengan sangat manisnya hingga Tunggadewi pun terpikat dan luluh dengan bujuk rayu setan dalam wujud suami istri lansia itu. Mulai lusa, bilang pada ibumu jika kamu harus kos supaya kamu tidaklah pulang pergi. Tapi kau akan tinggal di sini. Karena mulai lusa kau akan memulai ritual memakan mayat perempuan yang meninggal di malam Anggoro Kasih. Ujar lelaki tua itu pada Tunggadewi. Malam Anggoro Kasih itu malam apa? Dan bagaimana saya bisa mendapatkan mayat itu? Tanya Tunggadewi bingung. Anggoro Kasih itu hari Selasa Kliwon. Jadi malam Anggoro Kasih itu artinya malam Selasa Kliwon. Jika kamu memang sudah yakin, maka urusan mayat biar kami yang mencarikannya. Kamu cukup siap dan berani dengan semua resikonya. Sahut lelaki tua itu dengan senyum penuh kepuasan. Satu lagi, Dewi. Pada saat menstruasi, darah kamu akan berbau sangat busuk bagai bau bangkai atau mayat. Bahkan bau itu bisa tercium oleh siapapun yang berada di dekat kamu. Apa kamu masih mau melanjutkan menjalani ritual susuk mayat ini? Ucap lelaki tua itu memastikan lagi. Tapi bau itu masih bisa ditutupi dengan memberi satu imbalan saja pada kita, ujar wanita tua itu pada Tunggadewi. Imbalan apa? Tanya Tunggadewi yang memang tidak mengerti. Imbalan nyawa dari orang yang paling kamu benci juga boleh, jawab wanita tua itu. Tumbal? Tanya Tunggadewi pada pasutri itu. Bukan tumbal, tapi imbalan. Kalau timbal itu ada jangka waktu untuk diberikan, sedangkan imbalan hanya diberikan jika kita membutuhkan bantuan saja. Jawab lelaki tua itu. Padahal sama saja, tapi setan itu terlalu pandai merangkai kalimat hingga membuat Tunggadewi tak bisa berpikir jernih. Dan pada akhirnya Tunggadewi pun bersedia dan tanpa keberatan mau melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia yang beragama. Selama lebih dari 10 hari Tunggadewi memakan satu mayat sedikit demi sedikit. Secuil demi secuil yang anehnya mayat itu sama sekali tidak membusuk. Hingga kemudian perubahan wajah dan tubuh Tunggadewi pun mulai terlihat dan mempesona banyak kaum Edem. Termasuk tentunya dokter muda Radifa. Satu hal yang tidak diketahui oleh Tunggadewi adalah bahwa jika ada sesuatu yang harus ditutupi terkait bau busuk darah dan keringatnya, maka dia harus memberikan satu imbalan. Flashback off. Kini, menyesal pun tiada guna. Karena sekali dia melangkah, maka tidak ada jalan baginya untuk mundur. Sekali dia masuk, maka tertutup semua pintu untuk jalan dia keluar. Tunggadewi hanya bisa tersenyum pahit meratapi semua hal terjadi hanya karena ketamakannya atas kecantikan wajah yang tiada abadi, dan kini dia tukar dengan hal yang ternyata tidak abadi pula. Karena yang akan abadi adalah siksaannya kelak di kemudian hari. Tunggadewi kasih merenung saat pintu ruangannya terbuka, dan nampak ibu mertuanya yang datang sambil tersenyum lembut. Dewi, ibu lihat teman-teman yang dulu satu ruangan kerja sama kamu. Tadi sedang berembuk katanya mau ke sini. Tapi ibu tidak melihat kepala ruangan yang dulu menghina kamu. Juga perawat lain yang ikut menghina kamu. Ucap ibu mertuanya sambil tersenyum dan menarik kursi untuk bisa duduk di samping bed pasien. Saya juga tidak tahu, Bu. Biarlah orang mau berkata apa tentang saya. Karena bagi saya yang paling penting adalah suami, anak dan juga keluarga suamiku yang selalu menyayangi dan mencintai saya dengan tulus. Saya tidak peduli dengan yang lain, Bu. Cukup bagi saya, ibu sama bapak tidak membenci saya. Cukup suami dan anaknya saya tidak meninggalkan saya. Itu saja. Jawab Tunggadewi dengan raut wajah biasa saja. Jelas tidak melihat, karena Handayani sudah menjadi imbalan untuk setan. Kau memang sangat baik, Wih. Tidak salah kalau Radifa lebih memilihmu dibanding Dokter Alena yang ternyata bookingan para bos-bos bercuan tebal. Puji ibu mertuanya. Bu, bagaimana keadaan putri saya? Saya sangat ingin melihat wajahnya. Tanya Tunggadewi sendu. Karena sejak dilahirkan, dirinya sama sekali belum melihatnya. Alhamdulillah, Wih. Naira sangat sehat. Dia gemuk dan lucu. Wajahnya sangat cantik perpaduan Radifa dan kamu. Jawab ibu mertuanya dengan rona wajah yang bahagia. Naira, jadi putriku bernama Naira? Tanya Tunggadewi lirih. Terpercik sedikit rasa kecewa dalam hatinya karena suaminya tidak mengatakan apapun perihal nama putri mereka pada dirinya. Namun kemudian Tunggadewi berusaha bersikap wajar saja. Naira Kailaluna namanya. Maaf kalau kita tidak diskusikan dulu sama kamu. Karena pada saat itu keadaan kamu tidak memungkinkan untuk kita membicarakan masalah nama. Radifa yang memberi nama pada anak kalian.
Ucap ibu mertuanya merasa tak enak hati. Tidak apa-apa, Bu. Namanya sangat bagus sekali kok. Aku suka nama itu. Sahut Tunggadewi kemudian. Syukurlah kalau kamu suka. Oh ya, ibu kesini mau nganter ini, lauk kesukaan kamu. Dendeng lagi. Supaya kamu lahap makannya dan bisa cepat sehat. Ucap ibu mertuanya sembari meletakkan rantang yang berisi nasi putih dan dendeng lagi. Ibu suapin ya. Ibu mertuanya menawarkan diri, namun Tunggadewi menggeleng lemah sambil tersenyum lembut. Tidak usah, Bu. Saya nunggu Mas Radif saja. Sebentar lagi juga dia selesai dengan jadwal di poli kok. Ujar Tunggadewi yang jelas tidak enak hati. Ya sudah, kalau begitu ibu pulang dulu ya. Kasihan Naira ibu tinggal sama Mbak Inem dan Mbah Kungnya di rumah. Ucap ibu mertuanya yang kemudian pamit pulang. Namun mata Tunggadewi seketika berkabut saat melihat bayangan gelap kematian di atas kepala ibu mertuanya yang sangat menyayanginya itu. Ingin rasanya Tunggadewi berteriak keras supaya jangan ibu mertuanya. Tapi apa yang sudah menjadi incaran setan tidak bisa dia cegah dan dia hentikan. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dia hanya perempuan hina yang bersekutu dengan iblis demi hanya untuk mendapat predikat cantik. Bagaimana? Apa mungkin benar jika ibu mertuanya adalah imbalan yang diminta oleh setan? Besok lagi ya kelanjutannya. Otor lagi menikmati hari di Sasana Manggala Sukowati Sragen. Bab ke-82. Tunggadewi memejamkan matanya, mencoba menepis rasa sedih dan penyesalan yang terus menghinggapi sanubarinya. Andai dia tidak tergoda bujuk rayu setan, pasti dia tidak akan dinikahi Dr. Radifa, dan dia tidak hamil. Dia juga tidak perlu kehilangan ibu kandungnya hanya untuk menyamarkan aroma darah yang keluar dari proses persalinannya. Itulah penyesalan. Akan datang setelah semuanya terjadi, dan kita hanya berharap andai kata waktu bisa diputar ulang. Benar saja, selang 1 hari kesehatan Tunggadewi pun berangsur pulih, tapi imbalan yang harus diberikan adalah nyawa ayah mertuanya. Tunggadewi pulang ke rumah berbarengan dengan kematian sang ayah mertua. Laki-laki yang penuh kasih sayang terhadap dirinya. Laki-laki yang selalu membela dirinya jika sang suami sedikit melaju padanya. Air mata Tunggadewi pun tak terbendung lagi. Tangis kesedihan yang tanpa pura-pura. Bapak, ini Dewi. Pak, kenapa Bapak pergi? Padahal hari ini Dewi pulang, Pak. Ucap Tunggadewi dengan air mata yang deras berderai. Dewi, kamu baru sembuh. Sayang, jangan memikirkan hal yang akan membuat kamu kembali sakit. Ada Naira yang ingin kamu peluk. Sayang. Ucap ibu mertuanya sambil mendekap erat tubuh menantunya. Tapi Bu, kenapa Bapak harus pergi di saat aku sudah sehat dan kembali ke rumah ini? Sahut Tunggadewi terisak. Ini takdir ilahi yang tidak dapat kita tolak. Sayang. Hibur Radifa, sang suami. Semua orang tentu mengira kalau tangis kesedihan Tunggadewi adalah benar kesedihan karena ditinggal ayah mertua. Padahal, tangisan itu bercampur dengan tangis penyesalan yang kuat mengikat hati terdalam Tunggadewi. Berharap jika semua ini adalah mimpi. Berharap jika semua ini hanyalah gorengan bayang hal yang akan terjadi nanti dan bukan saat ini. Namun sayangnya, musibah ini adalah nyata. Kematian ayah mertuanya adalah benar terjadi dan bukan hanya sekedar kamuflase belaka. Dewi, masuklah dan istirahatlah bersama putrimu. Naira, bukankah kamu ingin memeluknya? Cuci tangan kamu dulu sebelum memegang Naira. Ucap ibu mertuanya. Ladif, ajak Dewi masuk dulu. Habis itu baru kamu di sini. Perintah sang ibu ada Dr. Radifa kemudian. Dr. Radifa pun mengangguk lalu segera mengajak istrinya masuk ke kamar. 1 minggu sudah Tunggadewi berada di rumah. Namun selama 1 minggu itu, anak perempuannya yang masih bayi sama sekali tidak mau didekati Tunggadewi. Setiap Tunggadewi mendekat, maka Naira kecil akan menangis dengan keras. Bayi memang memiliki insting yang cukup peka, dan Tunggadewi pun menyadari hal itu. Maka sekali lagi rasa penyesalan itu kembali menyeruak kuat di dalam hati Tunggadewi. Bahkan anakku pun menyadari siapa aku, ucap Tunggadewi dalam hati dengan sangat nelangsa. Sayang, jangan bersedih ya. Mungkin Naira hanya merasa masih asing saja karena sedari lahir dia tidak pernah mendapat sentuhan dari kamu. Percayalah, nanti sedikit demi sedikit Naira pasti akan berubah karena kamu adalah ibunya. Ujar Radifa mencoba menenangkan hati Tunggadewi yang berbalut kesedihan sekaligus kekecewaan. Tunggadewi pun hanya bisa mengangguk lesu. Naira hanya mau dekat dengan ibu mertua dan suaminya serta seorang pengasuh. Mas, bagaimana kalau Naira selamanya tidak mau aku dekati? Tanya Tunggadewi kemudian pada suaminya. Sayang, seorang anak pasti akan mengenali ibunya. Mungkin Naira hanya butuh sedikit waktu lagi untuk bisa mengenali kamu. Sayang. Jawab Radifa sambil tersenyum mesra pada sang istri. Selama masih ada pengasuh di sisi Naira,
Aku yakin Naira pasti tidak akan mudah mau aku dekati. Ujar Tunggadewi lirih. Kamu harus sabar ya, sayang. Pengasuh itu yang nyari ibu. Dan yang mempekerjakan juga ibu. Kamu harus bisa bersabar lagi. Karena tidak mungkin pengasuh itu diberhentikan mengingat kamu belum begitu pulih. Tukas Radifa. Aku tahu itu, Mas. Tapi kan tidak harus Naira tidur bersama pengaruhnya juga. Kalau seperti ini terus, lalu kapan aku punya kesempatan untuk dekat dengan anakku? Ya, Naira memang tidur di kamarnya sendiri. Tapi kan aku bisa menjaganya di sana. Bukannya malah pengasuh itu yang ikut tidur di sana. Apalagi pengasuh itu kan punya kamar sendiri. Ucap Tunggadewi yang keberatan dengan pengasuh putrinya yang usianya masih terbilang muda itu. Baiklah, nanti aku akan meminta tolong sama ibu untuk memberitahu pengasuh Naira agar tidak lagi ikut tidur di kamar Naira. Akhirnya Radifa mengalah. Bukan tanpa alasan Tunggadewi tidak menyukai pengasuh putrinya itu. Berkali-kali Tunggadewi memergoki pengasuh itu mencuri pandang pada suaminya. Bahkan cara melayani sang suami di meja makan pun sudah seperti istri saja. Seperti pagi ini saat mereka semua berada di ruang makan untuk sarapan pagi. Pengasuh itu dengan tanpa malu mengambil duduk di sebelah Radifa sambil memangku Naira yang juga sedang disuapin Pasi. Mbak, anakku belum ada 6 bulan. Kenapa sudah dikasih makan? Dari kapan itu? Tanya Tunggadewi pada pengasuh itu sengit. Baru hari ini, Mbak Dewi. Karena dedek Naira rewel terus, mungkin karena lapar. Jadi saya memberanikan diri untuk memberinya bubur. Jawab pengasuh itu dengan senyum sinis. Siapa kamu yang berani mengambil keputusan atas anakku? Kamu itu hanya pengaruhnya dan bukan ibunya. Jaga batasan kamu sebagai seorang pengasuh. Sentak Tunggadewi marah. Di ruang makan memang hanya ada Tunggadewi dan pengasuh Naira. Karena suaminya dan ibu mertuanya belum bergabung. Di mana pengasuh itu mengambil tempat duduk. Tentu Tunggadewi tahu kalau duduknya si pengasuh sengaja mengambil tempat tepat di sebelah suaminya karena Tunggadewi yang mengaturnya dulu. Saya pengasuhnya dan saya berhak mengatur bagaimana baiknya dedek Naira. Mbak memang ibunya, tapi hanya sebatas hamil dan melahirkan saja. Karena semenjak lahir sampai sekarang, Mbak tidak pernah menyentuhnya dan hanya saya yang merawatnya. Jawab pengasuh itu congkak. Karena saya sakit setelah melahirkan, kamu memang pengaruhnya, tapi dia bukan anak kamu. Jawab Tunggadewi semakin emosi. Lalu maunya Mbak itu apa? Mbak mau merebut Naira dari saya? Coba saja kalau bisa. Pengasuh itu malah menantang Tunggadewi. Oh, jadi begini kelakuan kamu terhadap majikan kamu? Hardik Radifa yang kini memilih duduk di samping istrinya. Bukan begitu maksudnya saya, Mas. Ucap pengasuh itu panik karena tidak menyangka kalau Radifa mendengar ucapannya. Siapa yang kau panggil Mas? Kamu itu pembantu di sini. Dan Radifa serta Dewi adalah majikan kamu. Jangan berlagak jadi nyonya rumah kamu. Hardik ibu mertua Tunggadewi yang kini menatap tajam pada pengasuh Naira. Sekarang juga, kemasi pakaianmu dan keluar dari rumah ini. Kamu saya pecat. Saya tidak butuh pengasuh yang berani menebar racun pelakor di rumah ini. Bentak ibu mertua lagi sembari mengambil Naira dari gendongan si pengasuh yang kini hanya bisa menundukkan wajahnya. Dari dulu aku sudah bilang sama ibu bagaimana pengasuh ini mencoba mendekati aku. Bahkan almarhum bapak pun sudah memperingatkan ibu. Tapi ibu tidak percaya. Dan sekarang ibu lihat sendiri bagaimana sifat aslinya, bukan? Ujar Radifa sinis. Apa dia pikir aku akan berpaling dari istriku? Bahkan jika istriku sakit lebih dari ini pun, aku tetap akan setia padanya. Lanjut Radifa tajam. Berpura-pura terjatuh di depanku, memakai baju pendek menggoda, memakai baju tipis menerawang di kamar Naira dengan posisi mengangkat tanpa celana dalam. Dia pikir aku akan tergoda? Maaf saja. Istriku berjuta kali lebih baik dari perempuan manapun. Apalagi perempuan itu sengaja mengundang syahwat laki-laki. Pungkas Radifa menohok sembari tangannya mengusap penuh cinta wajah sang istri yang terperangah tak percaya mendengar ucapan suaminya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama beberapa bulan ini, saya memelihara bibit pelakor. Almarhum bapakmu memang memperingatkan ibu tentang itu. Tapi ibu pikir itu terlalu berlebihan. Ternyata memang benar apa kata almarhum bapakmu. Radif, jadi tidak salah dan tidak rugi kalau ibu memecatnya. Tunggu apa lagi? Kenapa kau masih berdiri di sini? Cepat kematian pakaianmu dan pergi dari sini. Jangan khawatir, aku akan beri gaji kamu tanpa pesangon karena kamu baru beberapa bulan kerja di sini. Ujar ibu mertua Tunggadewi dengan raut wajah dingin penuh amarah. Dan pengasuh perempuan itu pun terpaksa harus menelan pil pahit atas kelakuannya sendiri. 10 tahun kemudian, Naira tumbuh menjadi gadis cilik yang sangat cantik dan energi.
Tunggadewi yang dulu melahirkan lagi anak laki-laki dan kini usianya terpaut 3 tahun dengan sang kakak. Kalabumi, nama anak laki-lakinya. Sangat tampan dan mirip dengan Radifa kecil. Itu yang selalu dikatakan oleh ibu mertuanya. Sayangnya kelahiran Kalabumi pun menjadi akhir dari kehidupan ibu mertuanya karena menjadi imbalan pada setan atas kelahiran bayi laki-laki itu. Naira dan Kala sudah sekolah dan Radifa sudah berangkat kerja. Tinggallah Tunggadewi sendirian di rumah besar itu. Ditatapnya bingkai foto yang memasang gambar kedua mertuanya dengan tatapan kesedihan. Bapak, Ibu, maafkan saya. Demi untuk menghilangkan aroma busuk mayat pada darahku saat melahirkan. Kalian yang menjadi imbalannya. Maafkan aku. Ucap Tunggadewi lirih dengan air mata berderai. Tiba-tiba saja, datang sepasang suami istri lansia itu, dan tiba-tiba juga sudah berada di dalam ruangan di mana Tunggadewi berada. Dewi, matamu sudah tiba, dan tidak bisa lagi ditunda. Ucap wanita tua itu pada Tunggadewi. Mau tidak mau, siap tidak siap, kau harus mau dan harus siap. Karena sudah tidak ada lagi tawar-menawar. Ujar lelaki tua yang berdiri di samping istrinya. Saya siap. Silakan kalian lakukan apa yang sudah seharusnya kalian lakukan. Sahut Tunggadewi pasrah. Dan sepasang lansia itu pun menarik satu buluh api dari ubun-ubun Tunggadewi. Wes! Buluh api itu pun terbang entah kemana bersama dengan lenyapnya sepasang lansia itu dari ruangan. Tunggadewi menatap foto kedua mertuanya itu dengan mata berair. Tangannya mengusap lembut foto itu dengan gemetar. Kakinya pun seolah tidak lagi kuat menopang tubuhnya. Bapak, Ibu, Mas Radif dan anak-anakku, maafkan aku. Lirih ucapan Tunggadewi yang kemudian jatuh tak sadarkan diri. Bapak, Ibu, Mas Radif, anak-anakku, maafkan aku. Lirih ucapan Tunggadewi yang kemudian jatuh pingsan tepat di bawah figura besar yang memasang foto ayah dan ibu mertuanya. Dalam ketidaksadarannya, Tunggadewi seperti kembali diperlihatkan bagaimana orang-orang yang dia sayangi meninggal dunia sebagai imbalan atas apa yang dia terima dari setan yang terkutuk. Dimulai dari ibu kandungnya yang menjadi imbalan supaya darah yang keluar saat dirinya melahirkan Naira tidak berbau busuk. Ibunya yang hendak ke rumah sakit saat mendapat telepon kalau dirinya hendak melahirkan. Harus menjadi korban tabrak lari dan meninggal di rumah sakit. Lalu kemudian ayah mertuanya yang jatuh terpeleset di kamar mandi dan meninggal beberapa saat setelah dibawa ke rumah sakit. Tapi Tunggadewi tahu kalau ayah mertuanya itu juga diminta sebagai imbalan agar dirinya bisa kembali sehat supaya bisa merawat putrinya yang masih bayi. Ya, karena Tunggadewi diperlihatkan oleh setan bagaimana caranya mereka meninggal. Dan yang terakhir adalah ibu mertuanya yang meninggal saat sedang duduk sendirian di teras rumah dan dokter mengatakan kalau beliau meninggal karena serangan jantung. Lagi-lagi Tunggadewi terpukul karena dia tahu kalau kematian ibu mertuanya adalah imbalan yang diminta setan atas kelahiran putranya. Pembantu rumah tangga yang dipekerjakan oleh Tunggadewi terkejut saat melihat tubuh Tunggadewi tergeletak tak sadarkan diri di ruang tengah. Bergegas pembantu itu menghubungi Dokter Radifa untuk mengabarkan keadaan Tunggadewi. Dan tidak menunggu waktu lama Dokter Radifa pun tiba di rumah dengan wajah yang terlihat sangat panik dan bergegas membawa sang istri ke rumah sakit. Sementara itu, pembantu rumah tangga mereka harus tetap di rumah untuk menunggu anak-anak pulang. Sayang, kematian adalah rahasia Allah. Kenapa kamu masih saja terus memikirkan ayah dan ibu? Kamu tidak bersalah atas meninggalnya mereka, sayang. Ucap Dokter Radifa dengan perasaan yang sangat sedih saat melihat bagaimana keadaan istrinya yang menurut pemeriksaan beberapa dokter ahli istrinya itu terkena stroke ringan karena depresi berat. Dan tentu saja pemikiran Dokter Radifa mengacu pada meninggalnya kedua orang tuanya. Karena Dokter Radifa sangat tahu bagaimana istrinya itu sangat menyayangi kedua orang tuanya. Pun sebaliknya kedua orang tuanya pun sangat menyayangi Tunggadewi. Hari sudah berganti bahkan bulan pun sudah berubah tahun. Tapi keadaan Tunggadewi tidak ada perubahan. Bahkan kini, dia hanya bisa tergolek di atas tempat tidur layaknya mayat hidup. Dokter Radifa sudah membawa pulang istrinya sejak beberapa bulan yang lalu, karena memang tidak ada penyakit lain yang terdeteksi. Dengan sangat telaten Dokter Radifa pun mengurus semua keperluan Tunggadewi sebelum berangkat kerja dan sesudah pulang kerja. Kedua anaknya, Naira Luna dan Kalabumi pun terlihat sangat telaten menjaga bahkan menjaga sang ibu saat ayahnya bekerja dan mereka sudah pulang sekolah. Ibu! Ibu harus sehat supaya bisa melihat kita berdua tumbuh dewasa dan menjadi orang yang sukses. Ucap Naira sambil menyuapkan makanan pada ibunya. Iya, Bu. Ibu harus sehat. Kala akan sedih kalau ibu sakit seperti ini. Timpal Kala sambil memijit lembut kaki ibunya yang hanya terlihat tulang tanpa daging. Tunggadewi hanya bisa tersenyum sambil meneteskan air mata kesedihan. Naira yang melihat air mata ibunya pun meletakkan piring di atas nakas lalu dengan sangat lembutnya dia mengusap air mata sang ibu. Ibu jangan menangis. Nanti kita jadi semakin sedih. Ibu adalah kekuatan bagi kita.
Ucap Naira dengan dada nyeri. Ibu, bicaralah walau hanya sepatah kata supaya kita tahu apa yang ibu rasakan. Ucap Kala dengan lembutnya. Dan sekali lagi Tunggadewi hanya bisa tersenyum saja tanpa ada reaksi lain. Dan keadaan Tunggadewi pun semakin memprihatinkan. Cinta Dr. Adifa diuji dengan sedemikian hebatnya. Namun kesetiaannya tidak luntur walau banyak sekali godaan datang menghampirinya. Bahkan Dr. Adifa memilih resign dari rumah sakit dan membuka praktek sendiri di rumah demi menjaga perasaan istri yang teramat sangat dia cintai. Tunggadewi bukannya tidak bisa kembali sehat, tapi imbalan yang harus dia berikan adalah salah satu dari 3 orang yang benar-benar dia sayangi. Tunggadewi masih bisa berbesar hati saat kehilangan ibunya dan kedua mertuanya. Namun dirinya tidak akan mampu kehilangan suami dan 2 anaknya. Makanya Tunggadewi pun hanya bisa pasrah saat sepasang suami istri lansia tangan kanan setan itu kembali datang dan menawarkan kehidupan atau siksaan sampai kematian Tuhan datang. Tunggadewi lebih memilih mendapat siksaan entah sampai kapan. 15 tahun kemudian, Dr. Adifa semakin menua dan sudah seringkali jatuh sakit. Namun semangatnya untuk terus bersama sang istri tercinta semakin membara. Tunggadewi yang sudah tidak bisa apa-apa dan benar-benar sudah seperti mayat hidup. Naira yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki 1 anak balita pun sudah jarang menengok ayah dan ibunya karena harus ikut sang suami yang tinggal di wilayah Cirebon. Sementara Kala Bumi yang juga sudah memiliki istri hanya bisa sesekali datang karena harus bekerja. Sayang, jika Allah memang menghendaki kita terus bersama sampai ajal menjelang, aku akan sangat bahagia sekali. Ucap Dr. Adifa sambil berbaring di samping istrinya dan memeluk tubuh kurus sang istri. Tunggadewi tidak bisa bereaksi. Dia hanya bisa sedikit menarik bibirnya dengan tetesan air mata yang membasahi pipinya yang sangat tirus. Allah bahkan tidak akan menerima taubatku yang telah menyekutukan Allah dengan mempercayai tipu daya setan. Aku padahal tahu konsekuensinya. Tapi aku bahkan menerimanya dengan sadar konsekuensinya saat itu. Dan ini adalah hukuman yang harus aku terima di dunia. Sampai nanti di akhirat pun aku akan disiksa lebih dari ini. Ucap Tunggadewi dalam hati. Seandainya masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat. Ucap Tunggadewi dalam hati dengan hati yang sangat nyeri. Selama menikah, dirinya hanya bisa menikmati kebahagiaan sesaat. Karena selebihnya hanyalah ada duka dan kesedihan akibat dari perbuatannya sendiri. Mau mengadu? Pada siapa? Sedangkan dirinya sudah meninggalkan Allah semenjak mengikuti langkah setan dengan menggunakan susuk mayat. Ingin bertaubat dengan melaksanakan sholat taubat pun sepertinya sudah sangat terlambat, karena dirinya pun sudah tidak bisa lagi bergerak dan bersuara. Bahkan untuk buang air kecil dan buang air besar pun dia hanya bisa menggeser sedikit tubuhnya yang kini harus memakai pampers. Makan dan minum pun sudah sangat sulit baginya untuk menelan. Sungguh, sangat mengerikan siksa dunia yang harus dijalani oleh Tunggadewi, namun akan lebih mengerikan lagi siksa di akhirat yang kekal kelak. Nauzubillahi min dzalik. Akhir pekan ini, Dr. Adifa kembali membacakan ayat suci Al-Quran di samping tubuh istrinya setelah dia selesai sholat sunat duha. Bukannya Dr. Adifa tidak pernah mengupayakan kesembuhan sang istri lewat beberapa orang yang katanya seorang kiai atas rekomendasi dari beberapa rekannya. Namun dari semuanya, mereka semua selalu mengatakan kalau istrinya itu terkena santet yang cukup kuat. Dan dari situlah Dr. Adifa memilih dengan caranya sendiri. Sekuat apapun ilmu setan, tidak akan menang melawan ilmu Allah. Sangat tidak masuk akal jika seorang kiai sampai mengatakan kalau santet yang menyerang kamu itu terlalu kuat untuk dikalahkan oleh ilmu Allah. Ucap Dr. Adifa sambil mengusap rambut istrinya yang sudah memutih sempurna. Ucapan seorang kiai yang seperti itu sama saja dengan mengecilkan arti kekuatan ilmu Allah. Dan pastinya mereka bukanlah seorang kiai yang sebenarnya. Pasti mereka hanya kiai abal-abal yang hanya menginginkan sejumlah uang saja. Ucap lagi Dr. Adifa. Assalamualaikum. Ucapan salam terdengar dari luar. Dr. Adifa yang memilih hanya tinggal berdua tanpa pembantu itu pun segera keluar untuk membukakan pintu. Waalaikumsalam. Sahut Dr. Adifa sembari membuka pintu. Ayah. Ucap Naira yang datang bersama suami dan anaknya sambil mencium punggung tangan keriput sang ayah. Naira. Hanya itu ucapan Dr. Adifa karena setelahnya Dr. Adifa menggendong sang cucu yang sangat menggemaskan. Cucu Eyang sudah besar ya, ucap Dr. Adifa sambil mencium pipi gembul sang cucu yang berjenis kelamin laki-laki itu. Tirunkan Dikta, ayah. Berat dia. Ucap Naira pada ayahnya. Ayah, kalau sudah sama Dikta, lupa deh sama menantunya. Protes suami Naira pura-pura merajuk. Kamu kan sudah ada Naira. Tidak usah lebay. Sahut Dr. Adifa bercanda. Akhirnya mereka pun masuk ke kamar Dr. Adifa, di mana sang ibu tengah terbaring penuh kesedihan. Assalamualaikum ibu. Maaf kami baru bisa menjenguk ibu. Ucap suami Naira lembut dan syarat akan kesedihan. Ibu, ini Dikta. Cucu ibu.
Dikta terus merengek meminta untuk kesini karena katanya kangen sama ibu dan ayah. Ucap Naira dengan isak tertahan. Eyang Uti, Eyang pasti akan sembuh. Allah kan maha penyembuh. Ucap si kecil Dikta polos sambil mencium pipi keriput Tunggadewi. Tunggadewi hanya menatap mereka dengan tatapan yang sangat sulit untuk bisa digambarkan. Namun sangat jelas terlihat wajah putus asa dan lelah pada diri Tunggadewi. Eyang Uti tidak boleh putus asa. Karena kata Ustadz yang ngajar ngaji Dikta, putus asa itu dosa. Kalau Eyang Uti tidak percaya, Dikta telepon Pak Ustadz ya. Kembali si kecil Dikta yang berusia 5 tahun itu berkata, seolah dia tahu apa yang ada di dalam pikiran Tunggadewi. Ayah, cepat telepon Pak Ustadz Malik. Dikta mau bicara sama Ustadz supaya Eyang Uti dengar sendiri ucapan Pak Ustadz. Pinta Dikta pada ayahnya. Mengalah sang ayah pada keinginan sang anak daripada ngamuk yang gak berhenti. Sang ayah pun menghubungi Ustadz Malik dan langsung di loudspeaker supaya semuanya ikut mendengar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mengganggu. Ini si Dikta ngotot pingin bicara sama Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Dikta Pak Ustadz. Boleh nggak kalau Dikta minta tolong sama Pak Ustadz? Waalaikumsalam adik Dikta yang tampan. Mau minta tolong apa? Pak Ustadz, Eyang Uti Dikta kan lagi sakit. Sudah lama banget dan belum sembuh-sembuh. Terus kan Dikta bilang kalau Eyang Uti tidak boleh putus asa karena kata Pak Ustadz kan putus asa itu dosa. Benar begitu kan Pak Ustadz? Masya Allah pinternya adik Dikta ini. Benar sekali sayang. Putus asa itu dosa besar karena itu sama saja tidak percaya pada kebesaran dan kuasa Allah. Tuh Eyang Uti. Benarkah apa kata Dikta tadi kalau putus asa itu dosa? Adik Dikta, memang ya Eyang Utinya sakit apa? Ayah Dikta langsung mengambil ponselnya dan dia yang kemudian menjawab pertanyaan Pak Ustadz Malik yang usianya tidak beda jauh dengannya. Pak Ustadz Malik, ini saya ayahnya Dikta. Begini Pak Ustadz, ibu mertua saya itu sakitnya sudah sangat lama. Sudah lebih dari 10 tahunan. Medis pun sudah tidak sanggup mengobati beliau karena memang tidak ada penyakitnya. Dari beberapa orang yang ngaku kiai, katanya ibu mertua saya terkena santet yang sangat berbahaya dan mereka menolak untuk mengobati karena takut terkena dampaknya. Astagfirullahaladzim. Mana bisa seorang kiai mengucapkan hal seperti itu? Itu sama saja merendahkan ilmu Allah. Maaf, Pak boleh tidak kalau kita beralih ke video call biar saya bisa melihat keadaan ibu mertua Anda? Tentu saja dengan sangat senang hati suami Nair langsung mengalihkan panggilan ke mode video call dan langsung mengarahkan kameranya pada Tunggadewi. Tercekat sang ustadz saat melihat keadaan Tunggadewi. Maaf Pak, tolong kirim alamat lengkapnya. Saya dan beberapa teman saya akan datang ke rumah mertua Anda. Sekarang juga saya akan menghubungi mereka. Maaf, saya tidak bisa menjelaskannya di sini. Saya akan mengatakannya saat kami sudah sampai di sana. Dengan tangan gemetar penuh dengan harapan besar, suami Naira pun mengetik alamat lengkap rumah ini setelah sambungan usai. Ya Allah, jika memang masih ada kesempatan kedua bagiku, maka mudahkanlah ya Allah. Pinta Tunggadewi dalam hati. Semoga doa Tunggadewi dan sholat maghrib telah selesai dengan Dr. Radifa sebagai imamnya. Betapa Tunggadewi menikmati sholat yang baru dia lakukan setelah berpuluh tahun dia tinggalkan. Walau dengan gerak terbatas, namun Tunggadewi dengan sangat khusyuknya mengikuti doa sang imam, yaitu Dr. Radifa, suaminya sendiri. Dr. Radifa yang menjadi imam pun tak kuasa menahan tangis keharuan, karena akhirnya dirinya bisa menjadi imam untuk istri yang sangat dia cintai itu. Dan kini, ruqyah pun dilanjutkan kembali. Dengan tubuh yang masih memakai mukena, dan hati yang mulai terisi dengan keimanan yang telah kembali, membuat proses pembersihan susuk mayat yang ada dalam diri Tunggadewi sedikit lebih ringan. Taubatan nasuhah yang benar-benar tulus dari hati Tunggadewi membuat dirinya lebih pasrah dengan apapun kehendak Allah pada dirinya kelak. Kesalahan memang datang dari dirinya sendiri karena segala kebenaran memang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kini mulai disadari oleh Tunggadewi. Ikhlas. Ikhlas dengan hasil nantinya. Ikhlas dengan apapun kemudian hasil akhirnya. Sembuh atau mati, Tunggadewi telah pasrah sepenuhnya. Karena dirinya benar-benar telah bertaubat dengan taubatan nasuhah. Malik, tahan tengkuk Ibu Tunggadewi. Ini adalah akhir dari pengambilan titik terberat kita. Ujar teman Ustadz Malik yang kini mulai menekan ibu jari kaki yang dilakukan secara bersama dengan satu temannya yang juga menekan ibu jari kaki yang satunya. Dua orang lainnya pun menekan ibu jari tangan secara bersamaan pula. Satu orang pun langsung kembali menggelar kain putih di pangkuan Tunggadewi. Segera Ustadz Malik pun menekan titik syaraf yang ada di tengkuk Tunggadewi sambil terus membaca doa ruqyah. Sekarang Malik, seru teman Ustadz Malik sembari memerintahkan pada semua untuk mengikat tiap ibu jari dengan tasbih kecil sambil terus melantunkan doa ruqyah.
Ustadz Malik pun segera menekan kuat tengkuk Tunggadewi dengan ibu jarinya dengan gerakan memutar sembari bertakbir dengan suara yang sangat keras. Tunggadewi tegak dalam duduk dengan mata melotot tajam. Dan tak lama kemudian, dari mulutnya pun Tunggadewi memuntahkan gumpalan-gumpalan daging busuk yang juga berbau sangat busuk. Bahkan gumpalan daging itu pun bercampur dengan belatung hidup yang gemuk subur. Secepat kilat, satu teman Ustadz Malik yang berada di posisi tengah langsung membungkus rapat kain itu dan kembali dimasukkan ke dalam plastik hitam. Kemudian, kembali teman Ustadz Malik menggelar lagi kain putih di pangkuan Tunggadewi. Sekali lagi Malik, seru teman Ustadz Malik sambil matanya kemudian terpejam dan membaca surat Taha dengan sangat keras. Sedangkan dua orang teman Ustadz Malik lainnya membaca surah Al-Baqarah ayat 255. Yaitu ayat kursi pun dengan suara yang tak kalah keras dan teman yang lainnya membaca surah Al-Muawwidzatain dengan sama kerasnya. Ya Allah, sembuhkan ibuku ya Allah. Lirih ucapan Kala dengan air mata berlinang saat melihat bagaimana sang ibu yang amat sangat tersiksa itu. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta dan memohon. Tolong ya Allah, sembuhkanlah jika memang istriku bisa disembuhkan. Jangan engkau siksa istriku dengan sakit karena ulah setan yang terkutuk. Ucap Dokter Adifa lirih dengan rasa pilu bertalu karena sungguh dirinya sangat tidak tega melihat istrinya yang berjuang dengan kesakitan demi kesembuhannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Seru teman Ustadz Malik sambil menekan kuat perut Tunggadewi. Hoi, hoi. Kembali Tunggadewi memuntahkan gumpalan daging dan juga belatung yang berbau sangat busuk. Tidak berhenti sampai di situ saja. Kembali teman Ustadz Malik menekan perut Tunggadewi yang kemudian teman satunya menekan dua ibu jari kaki Tunggadewi secara bersamaan. Hoi, glogok. Tunggadewi memuntahkan gumpalan daging yang kali ini sangat banyak dan bercampur dengan darah kental dan juga belatung hidup. Malik, terakhir. Seru teman Ustadz Malik. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seru Ustadz Malik sambil kuat menekan tengkuk dan ubun-ubun secara bersama. Hoi, glogok. Tunggadewi memuntahkan gumpalan daging yang kali ini sangat banyak dan bercampur dengan darah kental dan juga belatung hidup. Malik, terakhir. Seru teman Ustadz Malik. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Seru Ustadz Malik sambil kuat menekan tengkuk dan ubun-ubun secara bersamaan. Haha kowe, kotak. Tunggadewi bagi tersedak saat kembali muntah. Bukan lagi gumpalan daging atau darah dan belatung, tapi muntahan kali ini adalah darah segar dan satu tulang jadi manusia. Segera teman Ustadz Malik meraup kain putih yang berisi isi perut Tunggadewi yang dimuntahkan tadi lalu membungkusnya dan memasukkannya ke dalam kantung plastik hitam lagi. Selesai? Tentu saja belum. Karena kembali terdengar kumandang azan Isya. Alhamdulillah, sungguh Allah sangat meridhai langkah kita. Azan Isya terdengar bersamaan dengan keluarnya akar dari semua ini. Kita sholat Isya terlebih dahulu. Dan sama seperti tadi, kita akan melakukannya hal yang sama. Ucap Ustadz Malik. Alhamdulillah ya Allah. Ustadz, apakah istriku bisa pulih seperti sedia kala? Ucap Dokter Adifa seraya bertanya penuh pengharapan. Insya Allah, dokter. Sekarang kita melaksanakan sholat terlebih dahulu. Baru nanti kita akan menyelesaikannya. Jawab Ustadz Malik. Alangkah bahagianya Dokter Adifa mendengar jawaban dari Ustadz Malik. Dengan segera, Dokter Adifa dan Kala pun berjalan dengan sangat cepat untuk mengambil air wudhu. Dan kemudian dengan perasaan yang sangat lega penuh rasa syukur, Dokter Adifa pun kembali menuntun istrinya untuk bertayamum dengan menggunakan tanah yang tadi digunakan juga untuk bertayamum yang diletakkan di atas penampan. Dengan mengucap doa yang sama seperti tadi, Dokter Adifa kembali mengganti mukena istrinya yang sudah kotor dengan darah busuk dengan mukena yang bersih. Dan mereka pun kembali melaksanakan sholat Isya berjamaah. Ibu Dewi, Dokter Adifa dan Mas Kala, ini adalah tahap terakhir untuk membersihkan apa yang ada di dalam tubuh ibu. Mungkin ini akan terasa sangat sakit. Kami harap dokter memegang telapak tangan kanan ibu dan Mas Kala memegang telapak tangan kiri ibu. Ucap Ustadz Malik pada Dokter Adifa dan Kala. Peganglah dengan lembut dan penuh kasih seperti dulu beliau menggandeng kalian dulu. Tuntunan sambil membaca 2 kalimat syahadat lalu kemudian bacalah ta'awudz dan disambung dengan surah Al-Fatihah. Kami akan membersihkan sekaligus menutup tempat masuknya setan di dalam tubuh Ibu Tunggadewi. Ucap Ustadz Malik. Ibu Dewi, ini akan sangat sakit sekali. Tapi sebisa mungkin jika ibu ingin berteriak atau menjerit, serulah istighfar dan nama Allah. Bertakbirlah. Insya Allah ini semua akan berakhir. Kata salah satu teman Ustadz Malik.
Dengan langkah yakin, Dr. Radifa dan Kala pun mengikuti apa kata Ustadz Malik. Segera setelah Dr. Radifa dan Kala berada pada posisinya, Ustadz Malik bersama teman-temannya pun langsung kembali membacakan doa ruqyah dengan suara keras untuk menghalau sisa sihir yang masih bersemayam di dalam tubuh Tunggadewi. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Saya kitit ya Allah. Allahu Akbar. Jerit kesakitan Tunggadewi dengan seruan istighfar dan takbir membuat hati Dr. Radifa dan Kala begitu nyeri tercabik. Dalam doa yang tak terputus, air mata suami dan putra bungsu Tunggadewi terus berdelai tanpa henti. Doa itu bercampur dengan isak tangis yang tertahan dalam hati mereka. Allahu Akbar. La ilaha illallah ya Allah. Kembali Tunggadewi berteriak keras dengan menyeru takbir dan syahadat. Kala yang tak lagi mampu membendung tangisnya pun terus mencium punggung tangan sang ibu sambil menangis dan tetap membaca doa di antara tangisannya. Dr. Radifa pun melakukan hal yang sama. Dirinya atau bahkan semua keluarga dan anak-anaknya memang tidak tahu kalau sakitnya Tunggadewi karena ulah Tunggadewi sendiri dengan susuk mayatnya. Yang dia tahu, Tunggadewi disantet orang. Penas ya Allah. Saya kitit. Allahu Akbar. Allah. Allah. Kembali suara takbir meluncur dari mulut Tunggadewi yang sudah terasa sangat kering. Keringat pun membanjiri sekujur tubuh Tunggadewi yang kini gemetar hebat karena merasakan sakit yang teramat sangat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Seru para ustadz semuanya sebagai tanda bahwa semuanya telah selesai. Alhamdulillah. Ucap semua ustadz dengan wajah penuh kelegaan. Mas Kala, buatkan ibu teh manis panas. Jangan lupa beri sedikit irisan jahe. Dan tolong bantu memberikan pada ibu Mas Kala dengan sedikit demi sedikit. Perintah salah satu teman Ustadz Malik. Seakan-akan melepas genggaman tangannya dari dang ibu. Kala pun beringsut untuk membuatkan ibunya teh panas seperti perintah teman Ustadz Malik. Dan semuanya memang sudah tersedia di dalam kamar Tunggadewi, karena setiap hari Dr. Radifa selalu menyiapkan semuanya. Teh panas dengan irisan jahe. Ibu, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang tubuh ibu telah bersih seutuhnya dari setan yang selama ini berada di dalam tubuh ibu. Ucap Ustadz Malik sambil tersenyum lega. Dr. Radifa tak lagi bisa menyembunyikan perasaannya, hingga tanpa canggung Dr. Radifa pun langsung memeluk tubuh istrinya sambil menangis terisak. Sama seperti beberapa orang yang kini menatap ke arah kamar Tunggadewi. Ibu. Lirih ucapan seorang perempuan sambil berlari kecil lalu memeluk tubuh Tunggadewi sambil menangis tergugu. Apakah Naira yang datang bersama suami dan kedua mertuanya? Atau mungkin Mita, istri Kala dan kedua orang tuanya? Perempuan itu nangis tergugu sambil memeluk tubuh kurus Tunggadewi. Tangis yang penuh dengan kesedihan bercampur dengan kebahagiaan yang tidak terperi. Karena akhirnya, setelah tergolek bagai mayat hidup selama puluhan tahun kini, Tunggadewi dinyatakan bersih dari ilmu hitam yang menurut pemikiran semua keluarga karena kiriman santet. Mita! Ibu! Ayah! Sapa Kala yang terkejut karena ternyata istrinya dan mertuanya datang tanpa memberitahu. Kenapa kamu tidak memberitahu ibu sama ayah? Kalau ibu Dewi hari ini diruqyah? Kala! Semprot ibu mertua Kala sambil menjewer telinga Kala Bumi. Jewer terus, Bu! Biar Mas Kala tahu kalau kita marah. Dengus Mita dengan wajah imut. Sayang, nanti kalau telinga Mas panjang gimana? Ucap Kala meringis. Padahal tidak sakit karena ibu mertuanya tentu tidak menjewer dengan kuat. Tinggal potong aja. Repot amat. Sahut ayah mertuanya sambil melakukan paus tangan dengan Dr. Radifa yang menahan tawa. Tunggadewi ikut tersenyum melihat betapa putranya itu sangat disayangi oleh kedua mertuanya. Bahkan seperti tidak ada julukan menantu dan mertua. Tunggadewi pun mengusap kepala Mita dengan lembut dan penuh sayang pula. Mita sayang, bukankah kata suami kamu? Kamu itu lagi hamil muda dan nyidam berat. Apa tidak apa-apa kamu kesini, Nak? Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Tunggadewi bersuara dan itu sangat lembut terdengar di telinga Mita yang malah menjawabnya dengan tangis keras namun penuh kebahagiaan. Ya Allah, Ibu! Ini adalah kalimat pertama yang aku dengar sejak aku menikah dengan Mas Kala. Huaaah! Tangis yang penuh bahagia itu juga membuat semua yang ada di sana ikut menitikan air mata. Namun bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan yang penuh haru. Tunggadewi pun memeluk erat menantunya itu dengan senyum penuh keharuan. Ibu, maafin Mita yang jarang menengok Ibu. Bukan apa-apa. Tapi Mas Kala selalu melarang kalau Mita pingin kesini sendiri, atau bahkan bareng Bapak dan Ibu. Alasannya pasti bilangnya takut aku capek karena lagi program hamil. Mau membantah, tapi itu suami. Mau tetap ikut Bapak sama Ibu pergi ke sini. Yang ada malah aku habis dimarahin sama mereka.
Dikata aku ini bukan istri berbakti karena melawan perintah suami. Celoteh Mita seakan sedang mengadu pada ibunya sendiri dan bukan pada ibu mertua. Dalam tawa dan air mata yang menetes, Tunggadewi mengusap wajah cantik sang menantu. Mita, patuhmu pada suamimu adalah kunci surga bagi orang tuamu. Ibu sama ayah di sini sangat memahami kok. Apalagi ibu dan ayah kamu kan sering kesini nengok ibu sambil cerita banyak tentang kalian. Ucap Tunggadewi sambil tersenyum sangat manis. Masya Allah Ibu Dewi, Anda sangat baik dan sangat lembut hati. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa kita semua dengan kesembuhan ibu. Ucap Ustadz Malik pada Tunggadewi. Oh ya Mas Kala, ayo, cepat minumkan teh jahe itu pada Ibu Dewi untuk menetralisir rasa kering di tenggorokan dan perut Ibu Dewi. Lanjut Ustadz Malik kemudian. Sini Mas biar aku saja, pinta Mita sambil mengambil gelas yang berisi air teh jahe yang sudah menghangat itu dari tangan suaminya. Dengan penuh perhatian yang tulus, Mita pun memberikan air teh jahe itu pada Tunggadewi menggunakan sendok makan sedikit demi sedikit. Mereka semua memutuskan untuk menginap di rumah Tunggadewi. Mita dan kedua orang tuanya serta 7 ustadz yang sudah meruqyah Tunggadewi. Pagi harinya mereka semua pun berkumpul di ruang tengah untuk menikmati sarapan pagi bersama. Tunggadewi sudah kembali seperti dulu dengan wajah berjerawat walaupun tidak meradang jerawat itu seperti saat masa gadisnya. Kulit tubuhnya pun tak lagi kenyal. Apalagi dengan keadaannya yang kurus kering membuat kulit tubuh pun ikut kering bersisik melebihi zaman gadis dulu. Alhamdulillah, kondisi Bu Dewi semakin membaik. Tapi apa yang terjadi pada Bu Dewi selama ini membuat kulit tubuh Bu Dewi menjadi kering dan timbul jerawat? Ucap Ustadz Malik seolah tahu perasaan Bu Dewi yang kini merasa insecure. Mereka memang sudah selesai menikmati makan pagi bersama dan memilih pindah di ruang tamu setelah Mita dan ibunya dengan dibantu kala membereskan bekas makan pagi mereka. Ustadz, bagi kami dan terutama saya, tidak penting bagaimana kulit dan wajah istri saya sekarang karena yang terpenting adalah kesembuhan istri saya. Ujar Dr. Adifa pada Ustadz Malik dengan tatapan wajah menatap lembut Tunggadewi. Terima kasih karena selama ini Mas sudah sangat setia membersamai aku di saat aku bahkan bagai mayat hidup. Mas memilih resign dari pekerjaan demi menjaga hati dan perasaanku karena banyaknya perempuan yang datang menggoda. Ucap Tunggadewi dengan penuh rasa haru. Mas lebih memilih terus bersama aku yang bahkan tidak bisa melayani kebutuhan Mas dibandingkan Mas menikah lagi. Padahal aku sendiri sudah ikhlas jika Mas melakukan itu. Lanjut Tunggadewi. Sayang, Mas menikah denganmu bukan hanya di saat kamu sehat tapi juga di saat kamu sakit. Sakit yang kamu derita bukanlah sakit biasa. Dan Mas mengikuti kemauan kamu untuk tidak mencari tahu siapa yang sudah menjahati kamu yang Mas yakin itu adalah perbuatan dari orang yang iri akan kebersamaan kita. Itu semakin membuat Mas merasa bahwa kamu adalah yang terbaik yang dikirim Allah untuk Mas. Dulu, sekarang, dan nanti sampai Allah memanggil kita. Ujar Dr. Adifa sambil tersenyum manis. Iya ayah, so sweet banget sih. Bikin aku mati banget deh. Semoga saja Mas Kala menuruni sifat setia dan kasih sayang ayah sehingga aku tidak perlu merasa takut jika Mas Kala akan meninggalkan aku ketika kemudian aku tidak cantik lagi karena tubuhku pasti akan melebar dengan kehamilanku. Ucap Mita sambil tersipu menatap pasangan yang tidak lagi muda itu. Astagfirullahaladzim sayang. Masa Mas mau mendua jika satu saja sudah lebih dari cukup untuk Mas? Berubah seperti apapun kamu kelak, itu tidak akan membuat Mas berpaling dari kamu. Apalagi kamu berubah karena demi anak kita. Bisa jadi Melin Kundang versi Kala Bumi kalau itu terjadi. Sahut Kala Bumi dengan wajah bersungguh-sungguh. Melin Kundang versi Kala Bumi? Ucap ibu mertua Kala dengan penuh tanya. Iyalah, Bu. Ibuku pasti akan mengutuk aku karena berani menyakiti dan membuat sedih istriku. Apalagi ayah selalu bilang begini, kalau kamu mau mendapatkan surga baik surga dunia maupun surga akhirat, maka selain baktimu pada kedua orang tuamu, baktimu pada istri juga akan menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ratukan istrimu sebagai tanggung jawabmu di dunia dan akhirat. Bahagianya istrimu maka secara tidak langsung kamu juga membahagiakan ayah ibumu. Sayangi istrimu maka secara tidak langsung kamu pun menyayangi ayah dan ibumu. Jawab Kala Bumi. Jika ayah sudah berkata demikian, maka sudah dipastikan ibu juga akan berkata sama. Karena ayah dan ibu itu satu paket dan satu hati. Mana mungkin kemudian aku berani berulah jika kemudian ulahku itu akan memberikan kesedihan dan kelukaan juga untuk kedua orang tuaku, terutama ibuku. Dari kecil aku selalu mengidolakan ayah yang selalu setia dan penuh kasih sayang pada ibu walaupun ibu sakit. Dan itulah pelajaran yang paling melekat di dalam hati dan pikiranku. Bu, aku akan melakukan seperti apa yang ayah lakukan pada ibu. Pungkas Kala pada ibu mertuanya seraya memeluk Tunggadewi yang menatapnya dengan penuh haru putra bungsunya itu. Masya Allah, keluarga ini bukan hanya memberi nasihat melalui kata-kata, tapi mampu memberi contoh yang nyata juga.
ujar salah satu teman Ustadz Malik. Makanya kami sangat setuju saat putri kami memilih menerima lamaran kalah. Salah satunya ya karena kami melihat bagaimana setianya Dr. Radifa pada Bu Dewi dan juga melihat bagaimana cara kalah dalam merawat Bu Dewi. Mata kami sebagai orang tua memang tidak pernah dalam menilai seseorang. Seorang laki-laki yang bisa merawat dan menyayangi ibunya, pasti dia juga bisa merawat dan menyayangi istrinya. Tukas ayah Mita alias ayah mertua Kalabumi. Mas Kala jangan gede rasa dengar ayah bicara kayak gitu, ucap Mita sambil nyengir. Boleh dong gede rasa sedikit, anak ayah Radif sama ibu Dewi. Gitu luhuh. Sahut Kala bergurau. Seketika tawa lepas pun terdengar di dalam ruangan itu. Semakin seru saja mereka berbincang sampai kemudian suara dalam terdengar. Assalamualaikum. Suara salah menyela keseruan mereka. Waalaikumsalam. Sahut semuanya. Naira, Dikta, Faisal. Sapa Dr. Radifa saat melihat siapa yang datang. Dan rupanya bukan hanya mereka bertiga saja yang datang karena kemudian di belakang mereka ada kedua orang tua Faisal dan juga aduk Faisal yang terlihat sangat enggan ikut masuk dan itu sangat jelas terlihat dari raut wajah mereka yang masam. Faisal, kamu tidak bekerja? Nah, sapa Tunggadewi pada menantunya dengan sangat lembut. Masya Allah, ibu sudah sembuh? Ujar Naira yang langsung memeluk sang ibu saat melihat betapa kini ibunya bahkan sudah bisa menyapa dan berbicara. Besan, kasih tuh nasihat sama anak perempuan kalian supaya jangan meracuni otak anak saya. Yang sakit ya biarin saja sakit. Jangan seret yang sehat ikut sakit dengan merengek minta supaya anak saya izin dan mengajak ke sini padahal baru semalam pulang dari sini. Kalau anak saya sakit kan semuanya jadi repot. Sungut ibu mertua Naira dengan wajah masam. Astagfirullahaladzim ibu. Bisakah ibu jangan bicara kasar? Ini banyak orang di sini loh bu. Ada mertua Kala juga. Ucap Faisal yang merasa sangat malu pada semua orang. Memangnya kenapa kalau ada banyak orang? Ayah juga yakin kalau sebenarnya mertua adik ipar kamu juga slot sama seperti kita. Wong sakit kok bikin repot besan. Sahut ayah Faisal tak kalah sengak dalam berucap. Astagfirullahaladzim. Seharusnya Anda bersyukur karena bukan istri Anda yang sakit. Pak, maaf ya. Kami memang besan tapi kami adalah keluarga mereka juga. Anak kami menikah dengan anak mereka. Maka secara tidak langsung kami juga keluarga mereka. Bukan hanya sekedar hubungan besan saja. Ujar ayah Mita dengan suara agak keras karena suap juga. Tapi Dr. Radifa menanggapi ucapan mertua Naira dengan senyum, walau sangat terlihat jika senyum itu adalah senyum penuh luka. Maafkan kami karena kami tidak becus menasehati putri kami. Jika memang besan berdua tidak berkenan dengan putri kami, maka besan boleh kok meminta pada putra besan agar mengembalikan putri kami ini pada kami supaya kami bisa lebih baik lagi dalam mendidiknya. Ucap Dr. Radifa sangat tenang tapi memukul telak Faisal yang sangat paham apa arti ucapan ayah mertuanya itu. Ayah, kenapa ayah bicara seperti itu? Ucap Faisal yang sangat terkejut. Faisal, Ibu Dewi mengandung dan melahirkan Naira dengan pengorbanan yang cukup besar. Ibu Dewi bahkan tidak bisa melihat wajah Naira saat pertama dilahirkan sampai beberapa bulan karena sakit. Ayah dan orang tua ayah dulu sangat menyayangi Naira kecil dan merawatnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Naira adalah cinta pertama ayah dan kakeknya. Jika memang kamu sebagai suami dan kedua orang tua kamu sebagai mertua sudah tidak lagi menginginkan putri ayah, kami akan dengan sangat senang hati menerima putri kami kembali kepada kami, orang tuanya. Ucap Dr. Radifa penuh dengan hati yang sangat sakit. Ambil saja. Toh ini sudah di rumahnya. Sekalian juga tuh anak kecil yang sok tahu. Sahut adik perempuan Faisal. Deh, kita kemari untuk silaturahmi. Bukan untuk mencari perkara. Lagi pula, siapa yang mau menyerahkan anak dan istriku? Bentak Faisal pada adiknya. Ya kitalah. Memangnya siapa lagi? Masih banyak kok perempuan di luaran sana yang lebih cocok jadi istri Mas Faisal. Jawab adik perempuan Faisal dengan congkak. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan adalah doa dan ucapan itu baik atau buruk akan kembali pada yang berucap. Sahut salah satu ustadz teman Ustadz Malik sambil menggelengkan kepalanya. Maaf ibu, Anda adalah seorang perempuan, sama seperti Mbak Naira. Dan Anda juga memiliki putri, sama seperti Mbak Naira. Dan kelak putri Anda pun akan menikah. Bagaimana perasaan Anda sebagai orang tua jika putri Anda diperlakukan sama seperti perlakuan Anda semua pada Mbak Naira? Dan bagaimana pula perasaan Anda jika kemudian anak dari putri Anda pun diperlakukan sama seperti yang Anda lakukan pada si kecil Dikta? Ucap Ustadz Malik dengan raut wajah tenang, namun jelas tergambar rasa tidak suka di wajah sang Ustadz.
bukan hukum karma, karena di dalam Islam tidak ada yang namanya hukum karma. Tapi hukum tabur tuai. Apa yang kalian tabur, maka itu yang akan kalian tuai. Lanjut Ustadz Malik membungkam mulut orang tua dan adik Faisal. Mas Faisal, menikah itu bukan hanya antara dua orang dengan karakter dan keluarga yang berbeda yang dijadikan satu dalam ikatan pernikahan, tapi juga mengikat dua keluarga dari dua belah pihak untuk menjadi satu keluarga besar. Ucap teman Ustadz Malik dengan suara tegas. Anak laki-laki memang masih tetap bertanggung jawab pada orang tua dan adik perempuannya, tapi bukan berarti lalai terhadap keluarga kecilnya sendiri. Memberikan sesuatu yang berlebihan pada orang tua dan adiknya tapi memberikan sekedarnya untuk anak istrinya sendiri, itu sama saja Mas Faisal memberikan api neraka pada mereka. Apalagi jika orang tua atau adik perempuan Mas Faisal sengaja merecoki keuangan yang harusnya istri lebih utama, maka secara sengaja mereka sudah memberi pupuk pada pohon api neraka untuk mereka panen kelak di akhirat. Lanjutnya, jangan jadikan kalimat kalau anak laki-laki sampai mati tetap bertanggung jawab terhadap ibu dan adik atau kakak perempuannya sebagai alat untuk membuat anak laki-laki berbakti pada kita sebagai orang tua kalau tidak tahu makna dari kata berbakti itu sendiri. Ujar Ustadz Malik. Naira hanya bisa terisak dalam dekapan sayang Tunggadewi dan Dr. Adifa bersama Dikta yang berada dalam pangkuannya. Sedangkan Kalabumi menahan marah dalam rangkulan ayah mertuanya yang menenangkan dirinya. Mereka, kedua orang tua Naira dan kedua orang tua Mita memilih diam karena mereka yakin jika para ustadz pasti akan lebih tepat dalam memberikan pemahaman pada Faisal dan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarga Faisal kira-kira ya? Apakah Faisal dan Naira akan berpisah? Dan bagaimana juga dengan tanggapan Tunggadewi dengan masalah ini? Tolong Mas Faisal, pergilah dan bawa orang tua serta adik Mas Faisal pergi dari sini sebelum semuanya semakin bertambah runyam. Perintah Ustadz Malik memaksa. Ustadz Malik dan teman-temannya sudah merasakan hawa tidak enak karena ada pergerakan dari sisa sihir yang belum selesai dihancurkan. 6 teman Ustadz Malik pun langsung menuju ke belakang di mana sisa sihir itu berada. Sedangkan Ustadz Malik mati-matian meminta agar Faisal segera pulang bersama orang tua dan adiknya. Tolong Mas Faisal, pulanglah. Kembali lagi jika keadaan kalian semua sudah tenang. Kembali Ustadz Malik berusaha meminta Faisal untuk pulang. Tidak, saya tidak akan pulang tanpa istri saya. Dia masih sah menjadi istrinya saya. Dan saya juga sangat mencintainya. Jawab Faisal keras kepala. Cinta Mas bilang, kalau memang Mas mencintai aku, Mas tidak akan mudah percaya omongan orang lain sekalipun itu adalah keluarga Mas sendiri. Seharusnya Mas juga mendengar pembelaanku bukan malah langsung percaya dan langsung menghukumku. Bahkan anak kita yang tidak tahu apa-apa juga ikut Mas hukum. Apa itu yang dibilang cinta? Cinta yang bagaimana yang Mas punya untuk aku? Ujar Naira tegas. Mas bahkan membenarkan ucapan ibu sama bapak Mas dan juga Via. Kalau aku ini memang hanya benalu yang cuma bisa membuat seret rezeki Mas sebagai suami, karena hanya numpang makan dan tidur saja. Bahkan dengan mulut kasar Mas juga menganggap kalau aku ini hanya sekedar penghangat ranjang di saat Mas butuh kehangatan. Lanjut Naira. Apa Mas lupa atau pura-pura lupa? Atau mungkin amnesia? Dan apa kalian juga sebagai orang tua dan adik Mas Faisal juga sudah lupa siapa saya sebelum menjadi istri putra kalian? Saya seorang manajer keuangan di perusahaan di mana Mas Faisal juga masih bekerja sampai sekarang. Aku rela resign saat hamil Dikta karena perintah ibumu, Mas. Ujar Naira dengan hati yang remuk redam. Dan satu lagi, rumah yang kita tempat selama ini, uang Mas hanya 20%, sedangkan 80%-nya lagi adalah uangku. Tapi dengan gampangnya Mas mengatasnamakan rumah kita dengan nama ibu hanya karena ibu ngotot katanya lebih baik pakai nama orang tua. Sekarang, aku tidak peduli dengan semua itu. Silahkan kalian ambil semua. Aku tidak menuntut harta gonogeni. Aku hanya ingin lepas dari keluarga Mas. Pungkas Naira yang semakin membuat semua orang terperangah tidak percaya. Tidak Nai, aku tidak mau cerai sama kamu. Aku bersedia lepas dari keluargaku, tapi aku tidak mau melepaskan kamu. Seru Faisal ngotot. Faisal, kamu berani durhaka pada orang tua kamu hanya karena perempuan itu. Ingat dosa Faisal. Tinggalkan saja istri yang tidak berguna itu. Masih banyak perempuan yang bersedia menjadi istri bagimu. Adik ibu Faisal marah. Kalau begitu, pergi kalian semua dari sini. Aku melahirkan anak perempuan bukan untuk kalian sakiti dan kalian hina. Ingat ucapanku, Allah akan membayar tiap air mata yang putriku keluarkan karena pelakuan kalian. Dan Allah akan mengijabai kemarahanku. Dan anak perempuan kalian akan mendapatkan apa yang didapat putriku dari kalian. Aku bersumpah atas nama Allah. Teriak Tunggadewi semakin murka. Dengan rasa marah yang sudah tak tertahankan, Kalabumi pun langsung menyeret kasar tangan Faisal keluar dari rumahnya, diikuti kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya. Naira menggempaskan tubuhnya lemas dengan isak tangis kesedihan. Tunggadewi tak kalah sedih dengan sang putri pun langsung meraih Naira dalam pelukannya dengan tangis yang jauh lebih nelangsa. Sementara itu Ustadz Malik langsung menyusul teman-temannya di belakang untuk menghancurkan sisa sihir yang belum sempurna hancur. Mbak, kenapa selama ini Mbak Naira hanya diam saja diperlakukan seperti itu sama mereka?
Apa Mbak lupa kalau masih punya kita sebagai keluarga? Seru Kalabumi marah dan kecewa dengan mata yang berkaca-kaca. Dikta sayang, Dikta sama tante ke kamar tamu yuk. Dikta pasti capek kan? Ajak Mita pada Dikta yang terdiam tapi terlihat juga kesedihan pada wajahnya yang polos. Dikta mengangguk lesu, namun dengan sigap ayah Mita langsung mengangkat tubuh Dikta dan membawanya dengan sedikit candaan untuk mengurangi kesedihan anak kecil itu diikuti oleh ibu Mita. Naira, kenapa kamu pendam sendiri rasa sakitmu? Nah, ada ayah, ada ibu dan adikmu yang bisa kau ajak bicara. Ucap Dokter Adifa dengan hati terluka. Maafkan aku ayah. Aku tidak mau semakin menambah beban ayah yang sedang merawat ibu. Apa jadinya nanti kalau ayah tahu masalahku, sedangkan ayah harus fokus merawat ibu? Sahut Naira lirih. Nai, Jeti, kamu menanggung beban sakitmu sendiri karena ibu. Tanya Tunggadewi semakin nelangsa. Ya Allah, ternyata sakitku ini tidak hanya menyusahkan suami, tapi juga menyakiti anakku. Rintih pilu Tunggadewi. Ibuku. Hiks, bukan seperti itu, Bu. Aku terlalu menyayangi kalian. Tapi sebagai anak perempuan, aku hanya bisa membalas kasih sayang kalian dengan baktiku pada suami. Itu yang aku pikirkan, Bu. Ucap Naira sambil terisak memeluk Tunggadewi. Tapi kamu menderita, Nai. Ya Allah, sungguh tidak berguna aku sebagai seorang ibu. Aku yang tersesat, tapi anakku juga yang ikut mendapat balasannya. Ujar Tunggadewi semakin menyesali semua perbuatannya di masa lalu yang membuatnya bersekutu dengan setan dengan susuk mayat. Apa maksud ibu tersesat? Tanya Kalabumi yang ikut terisak. Maksud ibu Dewi, beliau tersesat karena selama beliau terbaring sakit karena pengaruh sihir, beliau sama sekali tidak bisa mengucapkan doa walau hanya sebaris ayat saja. Jawab Ustadz Malik yang tiba-tiba saja sudah berada di antara mereka. Ibu Dewi dan kalian semua, alhamdulillah semua sihir yang ada di dalam tubuh ibu Dewi sudah kami musnahkan. Dan untuk yang terjadi atas permasalahan Mbak Naira, sudah sangat benar sekali Mbak Naira tidak menceritakan aib rumah tangganya pada kalian. Lanjut Ustadz Malik. Teman-teman Ustadz Malik pun mengangguk membenarkan ucapan Ustadz Malik. Benar sekali. Baik dan buruknya pasangan kita. Alangkah lebih bagus jika hanya kita sebagai pasangan yang mengetahuinya. Tapi jika itu sudah menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, Mbak Naira bisa melaporkan pada pihak yang berwajib dan bisa mengajukan cerai lapak dengan membawa bukti yang kuat. Ujar teman Ustadz Malik yang berprofesi sebagai hakim di pengadilan agama. Saat itu, saya hanya memikirkan nasib anak kami. Dikta, dia masih membutuhkan figur seorang ayah. Bagaimana nanti jika kami berpisah? Tentu itu akan sangat menyakiti dan mempengaruhi dirinya. Ucap Naira tanpa semangat. Tapi aku tidak butuh ayah seperti itu, Bu. Aku hanya butuh ibu. Ucap Dikta sambil berlari menubruk tubuh sang ibu sambil terisak. Aku sudah lelah melihat ayah marah tiap hari. Aku juga lelah terus melihat ibu menangis tiap tengah malam karena ayah dan nenek. Lanjut Dikta sambil memeluk ibunya. Ustadz Malik, Ustadz pernah bilang kalau doa anak yang soleh pasti dikabulkan Allah, bukan? Tanya Dikta kemudian pada Ustadz Malik dengan tatapan sedih. Tentu saja Dikta. Maka dari itu, Dikta harus rajin sholat dan mengaji supaya bisa mendoakan ibu. Jawab Ustadz Malik penuh haru. Aku janji, aku akan jadi anak yang soleh supaya aku bisa selalu berdoa sama Allah dan selalu dikabulkan oleh Allah semua doaku. Ujar Dikta. Memang, apa doa Dikta? Tanya Dokter Adifa pada sang cucu. Kata Ustadz Malik, doa itu rahasia kita sama Allah. Jeti tidak boleh diberitahu. Jawab Dikta. Benar sekali. Dikta memang anak yang pintar. Asalkan Dikta doanya baik, tentu Allah akan mengabulkannya. Ujar teman Ustadz Malik. Kalau doanya buruk, apa Allah tidak mau mengabulkan, Ustadz? Tanya Dikta polos. Memang Dikta doa apa? Tanya Kala yang penasaran. Dikta berdoa sama Allah supaya kakek nenek dan ayah serta tante Via celaka karena sudah menyakiti ibu. Jawab Dikta dengan wajah lugu tanpa merasa bersalah. Astagfirullahaladzim. Dikta, tidak boleh mendoakan buruk orang lain sayang. Dosa. Nanti doa itu bisa kembali sama kita loh. Seru Naira terkejut. Ucapan istighfar juga terucap dari semua orang yang ada di ruangan itu. Karena tidak menyangka jika anak sekecil Dikta bisa memiliki pikiran seperti itu. Ponsel Naira tiba-tiba berdering, dan nama suaminya terpampang di layar itu. Naira hanya menatapnya tanpa mau menjawab. Namun ponsel itu terus berdering membuat Kala yang akhirnya meraih ponsel sang kakak dan menggeser tombol jawab untuk menerima panggilan dan tak lupa pula Kala menghidupkan loudspeakernya. Ada apa lagi Mas Faisal menghubungi Mbak Naira? Halo. Maaf. Ini dari rumah sakit XXL. Apa benar ini nomor dari istri saudara Faisal? Kala pun terdiam sejenak dan menatap semua orang yang kini terlihat bingung sama seperti dirinya.
Namun Dang Ayah segera menganggukkan kepala supaya Kala tetap menjawab dengan tenang. Iya benar, saya saudara iparnya. Maaf, ada apa ya? Saudara Faisal dan keluarganya mengalami kecelakaan dan semua korban meninggal dunia. Saat ini jenazah ada di rumah sakit kami. Dua, berita yang sangat mengejutkan. Dan kini semuanya pun menatap Dikta yang acuh tak acuh tidak peduli, walaupun mereka sangat yakin jika Dikta juga pasti ikut mendengarnya. Halo, halo. Ya maaf. Baiklah, kami akan segera ke sana. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dan sambungan pun selesai. Tapi Kala nampak masih tidak percaya dengan kabar yang baru saja diterimanya. Dan lebih tidak percaya lagi saat melihat wajah biasa saja dari Dikta. Syukurin, siapa suruh jahat sama ibu? Baguslah kalau mereka mati semua. Ucap Dikta seperti bukan dirinya. Malik, rupanya ada yang mampir di tubuh Dikta. Dokter Ladifa, bawa Ibu Dewi dan Mbak Naira masuk ke kamar dan kunci. Jangan lupa baca surah apa saja yang dokter dan Mbak Naira serta Bu Dewi tahu. Mas Kala, lindungi istri Mas Kala yang sedang hamil muda. Bawa dia ke kamar depan dan ibu sama bapak bisa masuk bersama mereka. Jangan lupa lindungi Mbak Mita dengan membaca surah apapun yang kalian hafal. Cepat! Seru teman Ustadz Malik pada semuanya. Malik dan kalian semua, cepat pegang Dikta sekarang. Kembali teman Ustadz Malik berseru. Semua pun mengikuti perintah sang Ustadz. Dokter Adifa segera membawa istri dan putrinya masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Kala dan istri serta mertuanya segera menuju kamar depan. Bismillahirrohmanirrohim. Ucap lantang Ustadz Malik sambil mencekal lengan Dikta bersama beberapa temannya. Namun Dikta hanya tersenyum lebar saat tangan para Ustadz itu mencekal lengan kecilnya. Hahaha, kau menyakiti anak kecil bodoh. Teriak Dikta yang tentu saja itu bukanlah Dikta. Setan kurang ajar. Berani sekali kau memasuki tubuh anak kecil. Teriak teman Ustadz Malik. Dia cucu dari manusia yang selama ini aku tempati tubuhnya. Dan salah siapa kalian lalu tidak memusnahkan sekaligus hingga aku bisa kembali masuk karena mencium amarah dari dalam diri anak ini. Dan amarah neneknya masih bisa aku rasakan, sehingga tanpa sadar marahnya Tunggadewi juga yang sudah memberi aku kekuatan. Ujar setan yang ada di dalam tubuh Dikta dengan nada angkuh. Malik, jangan biarkan terlalu lama. Kita lakukan sekarang sebelum sisa susuk mayat memasuki aliran darah Dikta. Sekarang, seru teman Ustadz Malik. Segera mereka bertujuh pun duduk melingkar dengan Dikta berada di tengah-tengah dan masih dalam cengkeraman para Ustadz. Segera doa ruqyah kembali bergaung di ruang tengah. Kali ini mereka tidak mau kecolongan lagi. Dengan bacaan doa ruqyah kubro, mereka langsung mengeksekusi setan tanpa ampun dan tanpa jeda. Sangat beruntung bagi mereka karena tubuh Dikta yang sepertinya sangat menolak masuknya setan itu untuk menguasai tubuhnya. Hingga tak butuh waktu lama, para ustadz itu bisa melumpuhkan dan menghancurkan setan itu dengan sangat mudah tanpa membutuhkan waktu lama. Dan akhirnya sisa sihir itu pun bisa dihancurkan tanpa tersisa. Keluarga Naira didampingi keluarga Mita pun kini berada di rumah sakit XXL untuk membawa pulang jenazah keluarga suaminya untuk dimakamkan di kota mereka. Sementara itu, Dikta bersama Ustadz Malik dan teman-temannya sudah berada di kota tempat tinggal keluarga Faisal terlebih dahulu untuk memberitahu warga sekitar tentang kecelakaan yang sudah merenggut nyawa Faisal dan keluarganya dan sekaligus juga untuk mengurus segala keperluan untuk pemakaman mereka. Allah ternyata punya rencana yang lebih baik dibandingkan dengan perceraian. Ucap Ibu Mita pada Naira. Benar sekali. Alih-alih cerai hidup, malah Allah mempermudah dengan cerai mati. Sahut Kala menimpali. Allah memang maha segalanya. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita sebagai hambanya. Ujar Tunggadewi. Karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar, tukas Dokter Adifa. Ya, Allah memang selalu bersama dengan orang-orang yang sabar, sama seperti para reader tersayang yang selalu sabar menunggu update terbaru dari cerita Otor. Dan cerita susuk mayat ini pun selesai sampai di sini. Tunggu cerita terbaru besok ya.